Nah, sekarang kita masuk ke matriks kedua, yaitu A, Asset Quality. Nah, kita ada dua rasio di sini. Pertama ada CKPN, lalu ada NPL. Kenapa sih asset quality ini penting banget untuk kita perhitungkan, teman-teman? Karena gini, walaupun memang sih pendapatan bank itu tuh paling besar dari kredit ya kan. Semakin pertumbuhan kredit dari bank itu semakin tinggi, maka bank itu akan semakin profitable karena nanti dia akan dapat interestnya lebih besar juga. Tapi pertumbuhan kredit itu juga harus kita pastikan supaya kreditnya tuh juga tetap kredit yang sehat gitu loh. Jangan sampai kreditnya bengkak, kreditnya besar, tapi kreditnya tuh gagal bayar gitu karena kreditnya tuh kualitasnya kurang baik gitu. Makanya kita harus perhitungkan asset quality gitu. Kalau kreditnya kurang baik, nanti banyak yang gagal bayar, namanya bank sedekah dong, bukan cari uang gitu kan. Nah, jadi kita akan masuk ke asset quality matrix. Nah, pertama itu ada CKPN namanya, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan terhadap aset produktif. Nah, di sini tujuannya untuk menghitung CKPN adalah kita tuh mau lihat berapa sih kemungkinan kerugian atas total aset produktif yang ditanamkan oleh bank. Nah, CKPN ini formulanya adalah total CKPN ini sendiri kita bagi ke total aset produktif. Nih, pasti teman-teman pada bertanya kan, total CKPN itu apa sih, Gap? Gitu kan. Nah, jadi gini, untuk kredit pasti kan ada dong kredit si debitur yang nggak bayar tepat waktu gitu kan, atau menunggak gitu. Nah, jadi si CKPN ini tuh dikelompokin teman-teman, yang udah nunggak dari 30 hari, 0 sampai 30 hari, lalu semakin lama gitu kan, bahkan sampai lebih dari 180 hari gitu kan. Contohnya di sini kita bisa lihat di kelompok tunggakan, semakin lama kreditnya, semakin lama menunggak, artinya bank itu harus udah mikir-mikir nih, oh ini artinya bisa jadi si debitur ini tuh nggak bisa bayar gitu, makanya nunggaknya jadi lama gitu kan. Nah, dari situ bank itu makanya dia membuat kayak namanya cadangan gitu, kerugian piutang gitu. Jadi dikali outstanding debt-nya, itu kita bisa lihat ya di kolom selanjutnya, outstanding kali PD dikali LGD. Nah, outstanding atau jumlah kredit yang tertunggak itu dikali ke PD. PD itu adalah probability of default. Kita bisa lihat nih, semakin lama kreditnya menunggak, makanya PD-nya itu probability bahwa si kreditnya itu nggak bisa dibalikin, pinjamannya itu nggak bisa dibalikin sama si debiturnya itu semakin besar kan, semakin ke bawah gitu. Jadinya bank itu dikaliin gitu, dan akhirnya itu muncullah CKPN atau cadangan kerugian piutang gitu. Kira-kira ini gue bakal rugi sebesar apa sih gitu dari kemungkinan yang nggak bisa dibayar sama si debiturnya ini gitu. Itu dapetnya CKPN. Terus pasti teman-teman juga nanya nih, apa sih total aset produktif itu apa? Aset produktif perbankan itu apa gitu. Jadi aset produktif perbankan itu adalah penyediaan dana bank yang bank itu tanam gitu ya untuk memperoleh penghasilan gitu. Nih, kita lihat ke balance sheet-nya si bank ya. Di aset, di bagian aset itu kan ada berbagai macam aset kan. Nah, aset produktif perbankan adalah aset-aset yang si bank ini tanam ke account-account yang bisa kemungkinan menghasilkan pendapatan gitu atau interest buat bank gitu. Jadi di dalam tabel ini kita bisa lihat di balance sheet itu dari yang nomor 3 sampai nomor 12 gitu. Itu adalah aset produktif perbankan gitu. Jadi contohnya kayak penyertaan modal atau surat berharga bank gitu yang ditaruh, atau penyertaan bank kayak penagihan bank gitu terhadap bank-bank lain gitu. Itu kan bank itu pasti dapat interest kan, atau dapat pendapatan dari sana kan. Nah, itu namanya aset produktif perbankan. Nah, di sini aset produktif perbankan ini kita bisa lihat kan yang di nomor 13 itu CKPN nih, cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jadi nanti rasio CKPN itu kita dapatnya dari si total CKPN yang nomor 13 tadi itu dibagi ke total dari account yang nomor 3 sampai ke nomor 12 itu total aset produktifnya. Kita bagi, dapat rasionya. Lalu artinya CKPN ini semakin besar, artinya ekspektasi si bank ini terhadap kredit macet itu semakin besar gitu. Artinya sebenarnya kurang baik ya kalau semakin besar gitu kan. Bank itu lebih merasa bahwa akan ada banyak yang gagal bayar gitu kan. Makanya rasio CKPN kalau bisa lebih kecil itu akan semakin baik gitu. Nah, moving on dari CKPN, kita lanjut ke rasio yang selanjutnya, itu rasio NPL, yang kedua dari asset quality, non-performing loan. Tujuannya tuh kita mau menghitung seberapa besar resiko kredit yang gagal bayar terhadap total kredit yang disalurkan gitu. Nah, jadi gini teman-teman, si Bank Indonesia itu udah menetapkan namanya kolektibilitas kredit. Itu dibagi, kredit itu dibagi jadi lancar, itu ketika si debiturnya itu berhasil membayar kreditnya tepat waktu. Lalu dalam perhatian khusus itu ketika menunggak 1-30 hari. Lalu juga ada kredit kurang lancar
diragukan dan macet. Selanjutnya kalian bisa baca sendiri di ke bawah itu. Semakin ke bawah itu semakin menunggaknya semakin lama gitu kan. Nah, ini namanya kolektibilitas si kredit. Nah, untuk menghitung NPL ini formulanya adalah pertama hitung NPL gross-nya. NPL gross itu adalah kita totalin berapa sih outstanding kredit yang dari kurang lancar, diragukan, ditambah ke kredit macet itu berapa, totalnya namanya NPL gross, dibagi ke total kredit yang disalurkan gitu. Nah, bedanya apa sama CKPN? Kalau kita ngelihat NPL, kita cuman mau hitung terhadap kreditnya aja, total kredit yang disalurkan. Sedangkan kalau CKPN, itu kita mentotalkannya, dibaginya berdasarkan total aset produktifnya bank gitu. Jadi beda ya, karena kan kredit itu termasuk dalam aset produktif bank. Tapi aset produktif bank itu bukan kredit gitu kan. Nah, jadi NPL tuh hanya murni mau hitung kreditnya aja gitu. Nah, rule of thumb-nya, ketika kalian mendapatkan hasilnya itu di bawah 5%, which is 5% adalah batas yang ditetapkan sama OJK gitu untuk melihat bahwa aset kualitas bank itu tuh sehat gitu. Jadi usahain supaya NPL itu di bawah 5%. Nah, ketika di atas 5%, artinya bank itu udah nggak sehat teman-teman, udah lebih dari batas amannya. Artinya kalau di atas 5%, kemungkinan kolektibilitasnya tuh NPL-nya tuh rendah gitu kan. Kredit-kreditnya tuh nggak sehat gitu, karena nggak bisa dibalikin atau nggak bisa, kemungkinan gagalnya besar gitu kan, artinya logikanya gitu sih. Nah, makanya kalau teman-teman tahu kan di 2020 itu kan krisis COVID-19 ini akhirnya si pemerintah itu menetapkan supaya bank itu bisa merestrukturisasi kreditnya kan. Nah, kenapa si OJK itu harus menetapkan peraturan itu? Ya ini supaya menjaga NPL bank, supaya NPL bank itu tetap di angka di bawah 5% gitu, tetap sehat gitu. Nah, selanjutnya kan ini NPL gross ya, kalau teman-teman mau hitung NPL gross. Selanjutnya ini ada NPL yang netnya. Nah, sama seperti NPL gross, bedanya kita ganti aja NPL gross-nya, itu kita kurangin dulu sama CKPN gitu, dibagi sama total kredit yang disalurkan. Nah, again, kalau mau ngomongin NPL, mau gross atau mau net, semakin kecil angka NPL itu artinya semakin bagus. Artinya kemungkinan kreditnya gagal bayar itu sedikit kan, which is lebih bagus. Jadi, kalau kita mau bandingin antara bank, kita lihat NPL-nya yang lebih rendah, bukan yang paling rendah. Yang lebih rendah itu artinya lebih bagus gitu. Tapi aku pribadi, aku lebih pilih NPL gross daripada NPL net. Kenapa? Karena kalau teman-teman bisa lihat di atasnya ini, untuk yang ngebaginya ini, NPL gross itu dikurangin CKPN dulu kan. Nah, artinya kalau misalnya NPL makin kecil kan bisa aja CKPN-nya tuh besar kan. Nah, sedangkan CKPN ini kan bisa tergantung manajemennya bank ini kan, bisa dimain-mainin angkanya gitu. Jadi, menurut aku agak kurang reliable sih. Makanya juga sebenarnya kalau di media-media atau di OJK itu semua selalu menyampaikan NPL itu dalam bentuk NPL gross gitu. Jadi, kalau aku harus pilih satu antara 3 rasio ini untuk menghitung aset quality, aku akan pilih NPL gross. Nah, ini kita udah belajar tentang aset quality, abis ini kita akan lanjut ke rasio selanjutnya.